Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kami dari kelompok 5 kelas E129 akan melakukan presentasi mengenai dampak buruk yang ditimbulkan dari industri fast fashion dan upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasinya. Berikut anggota kelompok kami. Silakan memperkenalkan diri teman-teman. Ya, selamat siang. Nama saya Dinda Aurelia Sahra dengan NIM 042111333089 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Perkenalkan, nama saya Aiman Fikri, saya dari Fakultas Hukum dengan NIM 032111332447. Perkenalkan, saya Elvira Coirina Afiani dari Fakultas Kesehatan Masyarakat dengan NIM 10211133060. Saya Nio Maranis dari Fakultas Kedokteran dengan NIM 012111133086. Perkenalkan, nama saya Ivan Adriansyah dari Fakultas Perikanan dan Kelautan dengan NIM 14211133113. Perkenalkan, nama saya Karina Ramadhani Kafah dari Fakultas Vokasi dengan NIM 1521104833031. Perkenalkan, saya Muhammad Mufti Nugraha dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan NIM 072111133068. Baik, terima kasih teman-teman. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami membawakan yel-yel kelompok kami. Baik, teman-teman bisa tolong on cam, on mic. Oke. Kelompok 5 terpesona. Aku terpesona memandang tugasnya yang manis. manis. Kelompok 5 sat-set buat-buat. Sat-set buat-buat. Oke, terima kasih teman-teman atas kerjasamanya. Oke, selanjutnya akan langsung kami mulai saja ya presentasinya. Untuk teman-teman yang bertugas, dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Jadi saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Industri fashion tidak terlepas dari aktivitas masyarakat dalam penampilan dan gaya keseharian mereka. Namun seiring dengan berkembangnya tren fashion, ada masalah yang timbul yaitu fast fashion. Dilansir dari jurnal berjudul The Global Environmental Injustice of Fast fashion diartikan sebagai suatu cara untuk memproduksi produk fashion secara cepat dan massal sehingga dapat menghasilkan harga yang terjangkau. Hal ini menyebabkan banyaknya pembelian massal dan kenaikan produksi serta limbah pakaian. Pada tahun 2019, PBB melaporkan bahwa produksi pakaian dunia meningkat hingga 2 kali lipat. Platform Sustain Your Style juga mencatat bahwa manusia membeli pakaian 5 kali lebih banyak dari 20 tahun yang lalu atau sekitar 56 juta ton pakaian dibeli setiap tahun dan diperkirakan akan terus naik sampai 93 juta ton pada tahun 2030. Next. Dalam salah satu artikel BBC Future disebutkan bahwa industri fashion menyumbangkan sekitar 10% emisi gas dengan produksi kain sendiri melepaskan sekitar 1,2 miliar ton emisi gas ke atmosfer setiap tahunnya. Akibatnya, semakin cepat perubahan tren, semakin banyak pula limbah tekstil yang dibuang dan hanya 12% dari material kain yang dapat didaur ulang. Di Indonesia sendiri, masalah sampah juga bukan merupakan hal yang sepele. Dilansir dari laman Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, timbunan sampah pada tahun 2020 mencapai lebih dari 33 juta ton per tahun dan sampah yang berhasil dikelola hanya sekitar 59% atau 19 juta per tahunnya. Dalam Zero Waste Indonesia pada tahun 2018 menemukan bahwa sampah kain akhirnya berakhir di laut dan jumlah sampah kain mencapai 80% dari total sampah yang ditemukan di laut.
Meski dihadapkan dengan banyaknya fakta mengenai dampak buruk ditimbulkan oleh fast fashion untuk lingkungan, masih banyak orang yang terlibat dalam industri ini. Maka dari itu, kami menawarkan beberapa solusi untuk kembali ke slow fashion. Contohnya, seperti memakai kembali pakaian lama, membeli pakaian yang berkualitas agar tidak cepat rusak, atau membeli pakaian bekas dengan thrifting. Dengan membuat suatu campaign di salah satu platform media sosial, kami berharap masalah fast fashion akan semakin menurun dan limbah pakaian dapat semakin berkurang. Selanjutnya, saya berikan ke teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan umum tema kami, yaitu untuk memberi informasi atau pengetahuan bagi masyarakat luas, terutama generasi milenial, sebagai konsumen dari beberapa produk fast fashion. Kemudian ada tujuan lainnya, yaitu dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif dari fast fashion, karena fast fashion menjadi salah satu penyebab terbesar polusi limbah fashion, yang akan merusak lingkungan seperti polusi air, polusi tanah, dan penghasil gas emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan climate change atau perubahan iklim. Tidak hanya di bidang lingkungan, tetapi juga merugikan para pekerjanya karena mereka mengalami eksploitasi waktu kerja pada beberapa industri fast fashion. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya izin melanjutkan. Untuk tujuan khususnya adalah kami berharap mampu menunjukkan bukti nyata adanya dampak negatif dari fast fashion, baik kepada manusia maupun lingkungan sekitarnya, seperti binatang. Kemudian dapat dicari alternatif solusi bagaimana mengurangi laju perkembangan fast fashion. Alternatif yang kami maksud di sini dapat dari solusi yang pernah ditawarkan ataupun solusi yang bisa kami tawarkan ke depannya. Selanjutnya bisa dilanjutkan. Baik, melanjutkan teman saya di bab 2 ini, definisi dari fast fashion sendiri. Fast fashion adalah sebuah istilah yang digunakan oleh industri tekstil yang memiliki model fashion dengan tren mode terbaru. Fast fashion menjadi faktor kunci dalam strategi mode retail di industri mode global. Untuk dampak-dampaknya sendiri, ada pun juga dampak dari sektor lingkungan maupun manusia itu sendiri. Untuk sektor lingkungan sendiri, penggunaan polyester yang terdapat pada fast fashion tersebut dapat menimbulkan serat mikro yang tidak dapat bisa diurai secara alami. Selanjutnya, penggunaan bulu binatang juga menimbulkan dampak yang cukup signifikan terhadap lingkungan dalam hal emisi karbon. Bagi manusia itu sendiri, zat kimia yang tergandung dalam kapas memunculkan risiko iritasi, bahkan juga dapat mengakibatkan kanker kulit. Lanjut oleh saya. Baik, selanjutnya akan saya tambahi mengenai untuk dampak manusia. Untuk manusia, dari manusia yang pertama adalah bekerja berlebihan bisa membuat ibu hamil keguguran. Untuk para pekerjanya juga diberi upah yang rendah dengan tidak adanya jaminan asuransi jiwa. Kemudian ada di sebagian negara bahkan pekerjanya adalah anak di bawah umur karena pengetahuan dan kemampuan mereka yang masih rendah. Untuk dampak binatang ada lebih dari 2 miliar binatang dimanfaatkan dalam industri fashion dunia. Dulce Salerno Monaco menuliskan bahwa tidak jarang binatang yang akan dimanfaatkan bagian tubuhnya diperlakukan dengan kasar sehingga membuat mereka stres dan mati. Adapun pada hewan berbulu, lebih dari 100 juta ekor mati setiap tahun untuk diambil bulunya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Metodologi. Untuk metodologi penelitian yang kita gunakan adalah metodologi kuesioner melalui Google Form dengan target remaja sampai dewasa dengan rentan umur 18 sampai 25 tahun sesuai dalam PPT. Ini adalah langkah yang kami ambil. Pertama, perumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, terus pembuatan kuesioner,
meliputi pendapat mengenai fast fashion dan slow fashion, kedua keterkaitan responden terhadap pakaian dengan merek ternama, dan ketiga tindakan apa yang dilakukan jika pakaian tidak dipakai. Setelah itu kami melakukan pengambilan data, dan setelah data terkumpul dilakukan pengolahan data menggunakan program MS Excel dan menganalisa data dan mengambil kesimpulan dan saran. Next. Oke, selanjutnya dari penelitian ini kita akan menggunakan populasi, yaitu pria dan wanita yang berusia 18-25 tahun tanpa adanya ketentuan khusus. Sampel ini juga diketahui menggunakan formula Lemshaw dan menghasilkan 100 sampel yang dibutuhkan. Untuk pelaksanaannya, kita akan menggunakan metode penelitian yaitu kuesioner melalui Google Form dengan target remaja sampai dewasa dengan rentang umur 18-25 tahun. Pembagian kuesioner ini dimulai dari tanggal 1 April 2022 melalui media sosial. Hasil dari penelitian ini akan diolah dalam bentuk skala Likert. Jadi skala Likert adalah skala yang biasa digunakan untuk mengukur perilaku, kualitas, sikap, nilai, dan pendapat responden. Skala Likert juga mampu mengukur data kualitatif untuk mengetahui persepsi seseorang terhadap permasalahan yang dibahas. Baik, terima kasih. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Baik, kami akhiri presentasi kami pada hari ini. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.